Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arina sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang Oedipus Sang Pangen. Yang beranggotakan saya sendiri Tri Mulyanti dan dua teman saya yang bernama Dewi Aminatun Hidayah dan Valen Tamelawati. Baik, yang pertama akan memaparkan materinya, yaitu teman saya yang bernama Valen. Baik, terima kasih Tri. Saya akan menjelaskan tentang Oedipus Sang Pangen atau Oedipus Kompleks. Asal mula Oedipus Kompleks, istilah Oedipus Kompleks pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang ahli kejiwaan ternama, dalam bukunya yang berjudul The Interpretation of Dream pada tahun 1899. Meski demikian, ia tidak secara formal menggunakan istilah sampai tahun 1910. Istilah Oedipus Kompleks diambil Freud dari karakter Oedipus Rex dalam kisah mitologi Yunani yang secara tidak sengaja membunuh ayahnya dan menikahi ibu kandungnya sendiri. Teori perkembangan psikoseksual Freud adalah salah satu yang paling terkenal sekaligus menjadi kontroversi. Menurut Arif 2005, membicarakan masalah bertumbuh kembangnya kepribadian sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, di mana faktor seksualitas memainkan peran kunci, maka teori Freud pun tak jauh dari istilah tersebut. Freud percaya energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Menurut Freud, kepribadian sebagian besar dibentuk pada 5 tahun pertama dan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya. Di kemudian hari, Freud membagi perkembangan psikoseksual menjadi 5. Fase oral, fase ini terjadi sejak bayi baru lahir hingga berusia 18 bulan. Bayi yang sedang berada di fase oral akan merasakan kepuasan saat menggunakan mulutnya. Kepuasan ini bisa diperoleh bayi dengan cara mengisap, menjilat, mengunyah, dan menggigit. Yang kedua ada fase fanal. Fase ini terjadi saat anak berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap ini berfokus pada munculnya sensasi yang dirasakan anak saat buang air besar dan ketika anak mulai mengembangkan kebiasaan toilet training yang sehat. Yang ketiga, fase palik. Fase ini berlangsung saat anak 3-5 tahun. Tahap ini anak-anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Valen. Di sini saya akan melanjutkan tentang perkembangan psikoseksual. Selanjutnya itu yang keempat, fase laten. Fase ini adalah fase yang terpanjang, berlangsung pada usia 6-12 tahun atau usia pubertas. Freud menggambarkan fase laten sebagai salah satu yang relatif stabil. Tahap ini sangat penting dalam perkembangan keterampilan sosial dan komunikasi dan kepercayaan diri. Selanjutnya itu fase genital. Fase ini berlangsung pada usia 12 tahun atau usia dimulai pubertas sampai dengan 18 tahun, di mana anak mulai menyukai lawan jenis dan melakukan hubungan percintaan lewat berpacaran. Pada masa ini pula, seorang anak akan mulai melepas diri dari orang tuanya dan belajar bertanggung jawab dengan dirinya. Berdasarkan teorinya, Freud mempercayai Oedipus Kompleks berkembang pada fase yang ketiga. Pada fase falus, hasrat seksual dan ketertarikan dengan lawan jenis mungkin akan muncul pada diri anak, termasuk anak laki-laki ke ibunya. Namun perasaan tersebut tidak didasari oleh anaknya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dewi. Terima kasih, Tri. Selanjutnya, tanda anak laki-laki mengalami Oedipus Kompleks. Yang pertama, bersikap posesif terhadap ibunya. Yang kedua, tidak membiarkan ayahnya menyentuh ibunya. Yang ketiga, bersikeras tidur di antara orang tua dan lebih senang jika ayah tidak tidur bersama ibu. Dan yang keempat, berharap ayah berpergian dalam waktu lama
atau tidak berada di dekat ibu. Cara mengatasi masalah Oedipus kompleks. Hipnoterapi dan psikoterapi oleh psikolog dapat mengubah perilaku Oedipus kompleks. Terapi ini digunakan untuk mengetahui kondisi alam bawah sadar seseorang pada masa lalu yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya saat ini. Perubahan mindset juga diperlukan agar pria tidak bergantung dan terobsesi dengan ibunya, sehingga dapat mencari wanita yang tidak jauh dari usianya. Sejatinya, seorang wanita membutuhkan pria yang dapat melindungi dan menjadi kepala keluarga. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dewi atas pemaparan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, simpulannya tentang Oedipus sang pangan yaitu kita mempelajari individu dapat lebih memahami dinamika kompleksitas hubungan antara anak dan orang tua, serta dampaknya yang terjadi terhadap perkembangan individu secara keseluruhan. Pengetahuan tentang kompleks ini juga dapat membantu dalam praktek klinis untuk membantu individu mengatasi konflik psikologis yang mungkin muncul di dalam dirinya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.